Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat sore, sahabat Danis Baik. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera. Dan untuk yang kurang sehat, diberikan kesehatan sehingga bisa kembali pulih seperti sedia kala. Pada kali ini saya berada biasa langganan teman-teman di pinggir kali, ya, di daerah Srengseng. Kembali lagi teringat-ingat ya, saya ke perjalanan ini telah lama menggoes daerah yang saya jelajah juga demikian banyak, demikian juga teman-teman, bahkan ya ada yang peturing sejati ya, menjelajah seluruh Indonesia. saya belum kesampaian teman-teman ya, baru sekitar Pulau Jawa, Bali, Lombok lah. Ya, Sumatera Selatan lah sedikit ya, ke Bangka ya, belum terlalu jauh lah, sedikit lah ke pulau-pulau, nyebrang ke pulau-pulau dari yang daerah Batam lah, paling sekitar segitu aja. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu adalah sesuatu hal-hal yang kurang apa ya, mengenakan gitu ya. Ya, suatu keadaan di mana kita tuh terjadi musibah teman-teman. Yang inilah yang tidak bisa kita hindari, walaupun kita sudah demikian mempersiapkan diri dan segalanya ya, yang kita inginkan agar kita selamat, ya ada aja ya yang bisa terjadi, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi demikian rupa. Dan ini berulang gitu. Setiap ada event tertentu ya, ada saja yang terkena musibah. Teman-teman, kembali lagi ya, untuk kita mengantisipasi keadaan di mana kita terjadi sesuatu yang tidak kita duga, yaitu kecelakaan, tentunya bisa kita hindari lah, bisa kita cegah dengan cara pertama teman-teman ya, untuk mencegah sesuatu yang kita tidak inginkan, kita harus memilih pertama ya, memilih sepeda yang cocok dengan medannya. Ini esensial ya, di mana sepeda itu akan mengadaptasi di mana medan itu sendiri. Jadi memang sepeda medan itu tidak bisa tidak akan menyebabkan sepeda yang tidak cocok itu lebih rawan terhadap kecelakaan. Jadi pilihlah sepeda yang sesuai dengan medannya. Nah itu loh, andai kata kita menempuh perjalanan belusukan, ya lebih baik kita menggunakan MTB. Begitu juga MTB-nya tergantung keadaannya, andai kata medannya berat, yang travelnya yang lebih besar ya, untuk forknya, demikian juga lebih bagus kita menggunakan full suspension. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah kita memeriksa ya sepeda itu sendiri. Jadi jangan sampai memang sepedanya sudah cocok, tapi tekanan bannya kita abaikan. Kemudian ada hal-hal yang bermasalah dengan pengoperan gigi. Kemudian hal yang lainnya berkenaan dengan remnya. Semuanya harus kita periksa sehingga betul-betul sepeda itu siap untuk digunakan. Terutama jenis ban ya, lebar ban dan tekanannya itu sangat mempengaruhi sekali kemampuan sepeda untuk bisa berjalan dengan mulus di medannya ya, tidak berat dan tidak mudah tergelincir teman-teman, terutama di medan off-road. Nah yang ketiga adalah, nah ini ada di diri kita sendiri. Kita harus terampil dan hati-hati dalam bersepeda, jangan menuruti keinginan sendiri untuk
mengejar teman atau hal yang lain. Ini udah sering saya sampaikan di berbagai video yang sebelumnya, di mana kita harus bersepeda itu hati-hati dan mengikuti kemampuan kita sendiri. Nah, itulah faktornya teman-teman ya. Nah, jadi untuk keselamatan itu ya kita harus memperhatikan 3 faktor yang tadi. Teman-teman perlu kita ingat ya, dan saya juga beberapa kali melakukan perjalanan waktu saya remaja di bawah orang tua saya naik kapal laut teman-teman. Kapal laut yang lintas ya tidak terlalu jauh lah. Saya ke daerah timur, ke Makassar, ke Medan, dan berbagai daerah di Indonesia lainnya, ke Bali dan yang lain-lainnya lah ya. Pada saat itu saya iseng-iseng ya bertanya-tanya ke ayah saya berkenaan dengan apa yang ada di Sekoci teman-teman. Rupanya di Sekoci itu cukup besar ya. Sekoci kapal penumpang itu cukup besar. Di sana lengkap sekali peralatan-peralatan untuk pengamanan atau perlindungan orang andai kata kapal itu tenggelam teman-teman. Dari mulai Sekoci itu sendiri yang melindung, kemudian di situ ada baju jaket pelampung. Nah, itu ada suatu box ya, box tertentu yang penuh dengan ini makanan teman-teman, semacam cracker kayak cracker yang keras ya, yang mengandung banyak sekali protein. Kemudian di situ juga ada air, ada semacam makanan yang ya kayak semacam kurma itu ya, yang banyak mengandung karbohidrat dan protein yang padat. Dan itu juga ada airnya, air yang sudah dikemas demikian rupa dan harus diganti secara ini. Dan tidak ketinggalan juga di sana ada alat teman-teman, alat P3K lengkap di situ. Saya juga heran di bawah satu packing demikian saya lihatin, Bu, ini alat lengkap P3K ya. Memang itu standarisasi survei Indonesia ya untuk di laut yang memang mewajibkan demikian. Nah, kembali lagi kita kepada jaminan atau cara kita berjalan ya dengan sepeda. Dan sepeda ini juga merupakan suatu kendaraan yang paling lemah di jalan raya demikian rupa teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi kita juga harus mempersiapkan diri kepada perlengkapan atau alat-alat atau obat-obat yang kita bawa di sepeda. Nah, pada kali ini saya akan memberi judul yang spesial teman-teman, agar kita semua lebih nyaman lah bersepeda dengan adanya perlengkapan P3K. Judulnya adalah apa isi kemasan P3K untuk ke pengobatan dan perawatan penggoes. Itu teman-teman judulnya teman-teman. Soalnya saya beberapa kali membantu teman-teman yang di perjalanan, dan beberapa kali terjadi ke diri saya, ke teman saya, yaitu jatuh teman-teman, jatuh, tergelincir, terlempar dan macam-macam lah. Itu saya teringat terus ya, berulang-ulang saya ya, sehingga saya tidak pernah lepas dari membawa perlengkapan P3K teman-teman. Dan umumnya maaf aja ya, mungkin agak kurang telaten teman-teman lain. Jadi pada saat teman-teman terjadi kecelakaan itu sering sekali saya membantu teman-teman yang kecelakaan dan mengobatinya demikian rupa, membalutnya dan membeli plester, bikin perban, diberikan obat merah dan lain-lain. Bahkan ada yang patah juga saya balut demikian rupa ya. Aduh, saya kadang-kadang itu ya prihatin ya dengan demikian, dan saya lihat teman-teman juga kurang barangkali ya sebagian ya, kebetulan pada saat itu beberapa kali kejadian, dan saya malah jarang ya melihat teman-teman yang membawa perlengkapan P3K itu yang mendukung untuk orang-orang yang luka gitu loh, luka apalah ya, termasuk yang terjadi ke diri saya sendiri. Berapa kali saya celaka ya, dan saya ngambil P3K saya sendiri demikian rupa teman-teman. Oke teman-teman, saya kira kita tidak usah bahas masalah-masalah yang lain. Yang penting saya adviskan atau anjurkan teman-teman melengkapi lah ya, melengkapi tas sepeda itu dengan yang sederhana aja. Peralatan P3K yang kalau saya yang komplit ya,
terutama yang touring itu harus komplit, demikian juga yang belusukan harus komplit, sehingga kita bisa ngerasa nyaman lah bersepeda. Oke teman-teman nih, saya membawa peralatan P3K ya, yang saya sudah kemas demikian rupa. Ini teman-teman ya, terus terang saya menunjukkan suatu lah ya yang sifatnya ini umum ya, umum untuk yang akan kita ceritakan lebih lengkap teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah oke, ini saya jajar aja di sini ya, demikian rupa. Nah supaya nanti kita bisa ini kan apa aja ininya. Oke teman-teman ya, ini saya bagi-bagi teman-teman, saya duduk sini aja teman-teman ya, karena ini ada kondisi ya. Alat P3K itu yang penting adalah untuk orang yang celaka teman-teman, yang jatuh sehingga terluka. Nah ini ya, terluka ya, ini untuk alat-alat terluka ya. Dan sebelum terluka juga ini ada proses pembersihannya ya. Nah ini pembersihan nih, ini untuk pembalutnya atau ininya, ini obat lukanya. Ketiga, yang ini adalah obat untuk nah ini kelompoknya kelompok ini kecelakaan, ini untuk orang yang sakit teman-teman ya, yang sakit, ini kelompok yang sakit ya, ada kata ada sesuatu yang sakit, ini kelompok yang menginginkan stamina teman-teman nih, stamina. Oke kita mulai dari andai kata yang ada orang yang celaka teman-teman ya, kita tidak bisa tidak ya, ini kita harus membawa ini teman-teman nih, untuk ya semacam antibiotik atau alkohol atau apalah ya yang bisa menginginkan ini. Nah ini semacam inilah ya, ini antibiotik untuk ini membersihkan tangan atau membersihkan luka ini. Nah kemudian kita membawa inilah ya, membawa tisu teman-teman ya, kapas atau semacam tisu lah ya yang bisa kita gunakan untuk ini. Nah ini tisu muka ya, ini cukup steril teman-teman ya, itu untuk menginginkan yang luka ya, sesuatu yang luka ya, kita ini bersihkan, kita rawat dengan ini, terus kita bisa juga dengan ini, andai kata ininya besar lukanya ya kita perban dan kita lilit dengan perban ini ya, perban ya, ini untuk pembersihkannya. Nah ini teman-teman nih, andai kata lukanya kecil ya, kita cukup dengan ini Tensoplas saja nih, Tensoplas jangan lupa ini. Tensoplas ini juga ada berbagai jenis teman-teman ya, kita harus ada yang ininya yang jumbo teman-teman, yang besar ya, ukuran itu yang besar, yang seperti ini nih. Nah ini ukuran jumbo teman-teman ya, ukuran besar ini ya, jumbo tuh ya, besar. Ini ukuran yang kecil teman-teman. Nanti kalau lukanya kecil ya pakai ini aja cukup ya, tapi kalau lukanya besar memakai ini. Bahkan kalau lukanya lebih besar sekali sampai besot teman-teman ya, kita tidak bisa tidak ya, harus menggunakan pembalut teman-teman ini. Dengan tisu steril ini kita tutup lukanya, kita balut dengan ini, dengan perban ini. Nah ya, kita juga untuk memutus perbannya itu kita juga membawa ini teman-teman ya. Ini gunting kecil ini. Kita gunting kecil ya. Kita bisa lakukan proses yang pembuatan inilah. Ini kan luka ya di sini. Buka ini kita perban ya. Memutuskannya dengan gunting kecil ini, seperti ini. Nah, obatnya itu ini teman-teman nih. Ya. Betadin salep ini, ya, betadin salep bisa ya, betadin cairan bisa ini. Silakan aja dua-dua sama teman-teman ya. Saya tidak ini produk teman-teman. Kemudian ini antiseptik untuk luka teman-teman ya. Bisa antara dua ini ya. Kemudian juga ini ada plester teman-teman ya. Ini kata lukanya ini bisa kita inikan ini, tambahan di sini kita plester aja. Kalau lukanya besar kita bisa dengan perban teman-teman seperti ini. Nah ini pernah saya lakukan teman-teman. Baik yang pakai ini ya, pakai yang ini terakhir pakai ini teman-teman saya ya. Kebetulan waktu itu saya tidak bawa perban teman-teman ya, padahal lukanya agak besar teman-teman. Nah dengan kondisi demikian saya habiskan bawa perban teman-teman ya, supaya luka yang besar itu bisa kita hindari, bisa kita rawat ya, kita lilit di situ ya, lilit ya. Dan ini bawahnya itu kita kan dengan obat betadin yang salep ataupun yang cairan demikian rupa. Oke, ini untuk yang luka teman-teman ya. Oke, nah untuk yang ini kita juga perlu ini bawa ini hal yang sepele. Ini teman-teman, apa nih namanya nih?
peniti teman-teman, peniti yang sedang ini banyak gunanya nih. Teman saya malah minta ke saya untuk ini kan yang robek-robek ya, sesuatu yang nyambung-nyambung sesuatu lah di sini ya. Memang banyak gunanya ini peniti ya, demikian rupa. Oke, ini untuk luka. Kemudian untuk kondisi badan yang sakit nih, dari mulai yang sakit yang biasa lah ya. Saya juga mengalami itu, yaitu ini teman-teman nih, yang saya pernah ngalami nih. Itu sakit, itu ya, saya salah makan teman-teman ya. Saya tuh jadi kembung perut. Nah ini, kembung perut itu dengan mie lanta, ya bisa mie lanta. Nih waktu saya ke Bandung teman-teman ya. Ke Bandung saya makan mie lanta atau proma, sini. Nih ya, ini pernah saya alami nih. Waktu ke Bandung, yang waktu saya sakit perut, entah salah saya makan apa, saya juga pernah ngalami juga. Waktu saya ke Lampung teman-teman ini, entah saya makan pedas-pedas barangkali ya. Ya udah saya mencet-mencet, saya minum ini, diatab. Ya rupanya apa yang saya ini, walaupun ini bisa dibeli di ini, tapi langsung di perjalanan saya makan ini. Oke, ini untuk itu ya, lambung dan sakit perut ya. Nah kemudian andai kata kita masuk angin teman-teman, nih. Masuk angin obatnya ya cukup sederhana aja ya. Ini nih antangin ya, bahasa gini lah, yang sifatnya herbal, tolak angin, atau kalau kita pusing sekali ya, dan ini ya gerges badan ya. Nah ya kita bisa ini biogesik atau panadol ya. Demam, ini pernah saya dulu demam teman-teman, waktu habis dari off-road di daerah Dago ya, saya pulang-pulang menggigil saya teman-teman. Saya makan bukan biogesik, bukan panadol, apa saya lupa ya. Pokoknya untuk obat yang ada mengandung paracetamol dan anti demam, saya menggigil. Saya makan ini. Dulu tolak angin belum ada. Oke. Nah kemudian untuk itu, untuk perawatan yang umum juga kita bisa ini teman-teman ya. Masuk angin itu kita kita itu dengan ini kayu putih, bagian-bagian perut, bagian-bagian yang badan yang seluruh badan lah kita dengan kayu putih. Kayu putih juga bisa untuk kondisi orang yang ini teman-teman, kakinya mengalami kram. Ini hebatnya ya, kita kramnya kita basuh dengan kayu putih dan kita urut-urut seperti ini. Nah kemudian untuk ini mata kita ada kata pedih juga ya. Ya kita bisa ini kan install lah pada saat kita perjalanan touring pakai install, sehingga mata kita terlindung dari bakteria yang inilah yang berbahaya lah, kayak install ya. Nih ini untuk menginikan kesehatan ya. Nah kemudian vitalitas di perjalanan, sebaiknya setiap pagi kita minum ini nih. Saya juga melakukan ini nih. Silakan pilih aja ya. Ada Embos ya. Dan ini Enervon C. Ini bagus teman-teman ya, untuk meningkatkan vitalitas tubuh, daya tahan tubuh selama goes. Dan saya juga melakukan selalu kalau saya touring atau jalan-jalan yang jauh, saya pagi-paginya minum ini teman-teman. Oke, itu aja pesan-pesan dari saya. Jadi betapa hal yang demikian itu ya sederhana, kemasannya kecil, tidak berat, tapi ya kurang, nggak tahu ya saya ya, kurang diperhatikan ya. Sebagian teman-teman saya pada saat ada orangnya, teman saya celaka, teman saya bantu demikian rupa, dan saya obatin, dan saya lakukan perawatan ya, teman-teman saya nggak pada sebagian ya saya sendiri yang celaka, saya yang mengeluarkan loh, bukan teman saya yang saya ngobatin diri sendiri. Mungkin teman saya ngeri kali ya ngobatin saya atau gimana ya, saya celaka gitu ya. Ini teman-teman ya, dimana hal yang seperti itu selain diri kita ya kita juga bisa membantu teman lain yang mengalami musibah, sehingga teman kita bisa lebih ngerasa terawat lah ya, terlindungi lah ya lukanya itu, untuk melanjutkan perjalanan. Itulah manfaatnya kita membawa obat-obatan P3K ya. Jadi tidak terlepas daripada pengobatan saja, juga untuk perawatan teman-teman. Andai kata kita sakit ya, sakit perut ya, biasanya perut ya, ada kondisi perut kembung dan diare, itu beda teman-teman ya. Nah itu terjadi, dua-duanya pernah terjadi ke saya ya. Kemudian saya pakai kayu putih yang sangat ini saya seni ya, untuk nyamuk, untuk pegal-pegal ya, kayu putih aja. Bahkan obat
eh, anti counter pain atau sejenis itulah ya. Ini saya kira panasnya aja. Ini saya lebih senang ini teman ya, lebih meresap dan pada saat itu khasiatnya bagus ini untuk masuk angin dan kram ini. Oke. Kemudian juga kita juga dengan multivitamin pada pagi hari kita minum, kita udah mendapatkan suatu kondisi yang tercegah lah ya dari kondisi lemah yang ada kata itu ada virus atau ada bakteria dari lingkungan yang tidak bersih gitu demikian rupa. Oke teman-teman, ini saya sampaikan karena saya demikian sayang ya kepada teman-teman pegawai semua, dan ini bukan saya mengada-ngada, ini saya ambil dari pengalaman saya sendiri dan saya tambahkan obat-obatannya sehingga lengkap. Andai kata memang itu terlalu banyak ya kurangi saja sesuai dengan kebutuhannya, tapi yang penting yang mendasar itu obat-obatan pada saat kita luka teman-teman. Luka itu ya, itu penting sekali dan jangan lepas daripada obat luka. Yang lain lagi itu hanya tambahan aja. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini saya menghimbau kepada teman-teman untuk mulailah ya membawa kemasan kecil P3K untuk keselamatan diri, bukan untuk keselamatan ya, untuk kenyamanan diri. Andai kata kita terjadi sesuatu ke kita dan kita bisa membantu teman kita yang terluka demikian rupa. Oke, saya kira demikian aja penjelasan saya. Mudah-mudahan ini menggugah teman-teman untuk bisa menolong diri sendiri dan menolong teman dengan cara melengkapi sepedanya dan dibawa kemana-mana pada saat kita goes, yaitu P3K, kemasan P3K yang isinya sesuai dengan kebutuhan. Dari Danis Bag, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.